Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat a'azzakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun. Haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan atas segala limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, hidayah dan pertolongannya semata, sehingga di antaranya pada kesempatan subuh pagi hari ini Allah masih ringankan kita untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju ke masjid yang kita mengharapkan ridha dari Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menyeru umatnya menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kebenaran, menyeru kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan umatnya dari pedihnya siksaan api neraka. Beliau yang telah menyempurnakan syariat Allah di muka bumi ini, yang telah menyempurnakan akhlak yang mulia di kalangan umat manusia. Salawat dan salam senantiasa Allah sampaikan kepadanya, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syafaat darinya, dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh pagi hari ini sedikit yang akan kami sampaikan yaitu tentang keajaiban istighfar. Istighfar adalah bentuk amalan ataupun satu amalan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Dan istighfar memiliki banyak keajaiban, memiliki banyak keutamaan. Orang yang melazimi istighfar, di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Orang yang melazimi istighfar, Allah akan memudahkan jalannya. Orang yang senantiasa beristighfar akan Allah mudahkan permasalahan kehidupannya. Kesulitannya Allah mudahkan. Kalau ada permasalahan-permasalahan, Allah akan berikan jalan keluarnya. Ketika orang itu memiliki berbagai masalah di dalam kehidupan di dunia, apakah bahkan kemarau yang panjang, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan kepadanya. Dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-12 ada keajaiban-keajaiban dari istighfar ataupun keutamaan istighfar yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dalam ayat yang ke-10 Allah katakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala.
Boleh jadi setiap saat, setiap waktu kita melakukan kesalahan, baik itu ucapan maupun perbuatan kita, entah itu kita sadari ataupun tidak. Dan sebaik-baik amalan yang kita lakukan adalah senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat kita berbincang-bincang, kita bermajelis, Rasulullah sudah memberikan teladan kepada kita, sehingga ketika kita mengakhiri majelis kita membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik misalnya. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pertemuan kita, dalam setiap majelis kita, karena boleh jadi di dalam majelis itu ada kesalahan, ada dosa yang kita perbuat, maka kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diampuni setelah kita bermajelis. Maka setiap saat, setiap waktu hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik di muka bumi ini, bahkan beliau maksum, terbebas dari perbuatan dosa. Dosa yang lalu, kesalahan yang lalu ataupun yang akan datang sudah Allah ampuni. Tetapi Rasulullah SAW setiap hari, dalam satu riwayat dikatakan beristighfar 100 kali, atau riwayat lain mengatakan lebih dari 70 kali. Intinya Rasulullah banyak beristighfar kepada Allah dalam setiap harinya. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya 100 kali. Itu manusia yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dosa yang lalu sudah Allah ampuni, yang akan datang juga sudah Allah ampuni. Tapi tidak lepas dalam setiap hari beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah 100 kali. Maka kita, tidak ada jaminan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini. Tapi kita senantiasa berharap kepada Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah pilihan, bahkan menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Maka segala amal soleh, kebaikan-kebaikan hendaknya kita tunaikan, kita upayakan supaya bisa terlaksana. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berputus asa untuk beristighfar kepada Allah, minta ampun kepadanya atas dosa yang sudah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kalau kita memiliki perbuatan dosa, kesalahan, bahkan kita berlebihan dalam melakukan kesalahan, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Dia Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa akan Allah ampuni, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian itu berdosa dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka aku akan membawakan ampunan kepadamu
sepenuh itu pula. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah, ketika kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka yakinlah Allah berkenan untuk mengampuni dosa kita, kesalahan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Nuh ayat yang ke-11, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian dari langit dengan curahan yang banyak. Ketika manusia kesusahan, kesulitan menghadapi kemarau yang panjang, maka boleh jadi itu ada hubungan dengan perbuatannya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia semakin banyak, kesalahan-kesalahan, maka kita sadari, kita kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah atas kesalahan. Begitu juga Rasulullah pernah melakukan sholat istisqa, minta hujan kepada Allah, dan di situ juga ada permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang mereka lakukan. Sampai kemudian turunlah hujan. Ketika kemarau panjang, mereka dalam kesulitan, akhirnya Rasulullah di hadapan para sahabatnya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat istisqa, minta hujan. Lalu Allah turunkan hujan. Ketika hujan itu turun sangat lebat, bahkan 1-2 hari tidak berhenti, disebutkan sampai 3 hari. Akhirnya Rasulullah SAW kembali melakukan salat dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghentikan hujan tersebut. Ketika kita yakin bahwa Allah mengijabahi doa yang kita ucapkan, maka kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keajaiban istighfar yang lainnya juga, ayat yang ke-12-nya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan kepada kalian, membekali kepada kalian bi amwalin wa banin, dengan harta kekayaan, harta yang melimpah dan anak-anak. Orang yang sudah lama tidak dikaruniai kenikmatan oleh Allah dengan harta, maka bisa melalui istighfar dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan karuniakan harta kepadanya. Tentunya kita mengharapkan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri ataupun suami di dalam keluarga, mereka belum juga dikaruniai anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi mereka belum banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada mereka, memberikan keturunan kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita, akan memberikan apa yang kita minta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau terbesit untuk melakukan perjalanan ke sebuah kampung yang tidak terlalu kenal dia, dan tidak ada orang yang dikenal di dalamnya. Melakukan perjalanan yang cukup jauh, kemudian singgah di satu masjid. Akhirnya di situ beristirahat. Tetapi ketika datang seorang petugas kebersihan masjid itu, kemudian diusirlah dia supaya tidak istirahat di situ, karena masjid bukan tempat untuk tidur ataupun istirahat. Maka ada di antara jamaah yang ada di masjid itu seorang tukang roti yang setiap hari, setiap saat membuat roti, yang dia mempersilahkan kepada Imam Ahmad
untuk istirahat di rumahnya, singgah di rumahnya kemudian beristirahat. Maka di sela-sela pekerjaannya setiap hari yang dia lakukan, Imam Ahmad memperhatikan seorang tukang roti ini senantiasa melantunkan kalimat-kalimat dari lisannya. Ketika ada kesempatan, Imam Ahmad bertanya kepadanya, "Wahai fulan, wahai bapak, apa yang Anda ucapkan, Anda lakukan?" Maka beliau mengatakan, "Aku senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Memang apa yang pernah Anda dapati kehebatan, keajaiban dari istighfar yang Anda lakukan? Orang itu mengatakan, "Setiap kali aku meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah kabulkan permintaanku, kecuali hanya satu saja." Apa itu kalau boleh tahu? Satu harapan yang aku minta kepada Allah supaya aku dipertemukan dengan seorang imam ahlus sunnah, imam besar, yaitu Imam Ahmad. Beliau tidak menyadari kalau yang bertanya itu Imam Ahmad rahimahullah. Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Sungguh Anda beruntung. Selama ini saya tidak menyadari, saya tidak mengetahui, saya tidak memiliki tujuan apa-apa untuk datang ke sini. Boleh jadi karena istighfar yang Anda lakukan kepada Allah itu yang mengetuk pintu hatiku kemudian datang kepada Anda. Dan Anda sudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Imam Ahmad tidak merencanakan, tidak punya tujuan untuk datang ke rumah tukang roti itu. Dan tukang roti itu juga tidak mengetahui kalau yang datang itu Imam Ahmad. Tapi karena Allah mengijabahi permintaannya, maka kesulitan apapun akan Allah penuhi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, bahkan di waktu-waktu yang utama benar-benar kita upayakan. Misalnya sepertiga malam terakhir kita beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi kemudian menyampaikan kepada hamba-hambanya, "Wa yunadi man dalladhi yastaghfiruni fa'aghfiru lah, wa man dalladhi yas'aluni fa'utiyalah." Barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, karena itu juga tidak sulit, amat mudah bagi kita. Setiap kali, setiap saat, setiap waktu kita tidak menyadari, kadang ada kesalahan, ada perbuatan dosa yang tidak kita sadari di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan kepada manusia. Kalaupun toh ada hubungannya dengan hak manusia, maka selain kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk dihalalkan kepada manusia yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita semuanya untuk meniti jalan di dalam Islam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.